Kita bikin acaranya talkshow. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau kumpulkan kami Tuhan di sini Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam perayaan Natal ini. Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan talkshow ini Tuhan. Mungkin saja ada yang baru mereka dengar, mungkin saja ada yang baru mereka ketahui. Roh Kudus-Mu membimbing mereka semua Tuhan. Urapi juga lidah, bibir, pikiran hamba-hamba-Mu nanti Tuhan, para narasumber Tuhan dan juga host ini Tuhan. Ya, urapi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, berbicara mengenai Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim, yang dimana Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Bisa diartikan sebagai jembatan atau penghubung yang selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Di mana kalimatullah yang nuzul ke dunia menjadi manusia, seperti tertulis dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Isa Al-Masih, ia adalah firman Allah. Dia itu firman Allah. Ia memiliki kuasa sama seperti Allah. Karena itu Isa Al-Masih sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Isa Al-Masih menjadi pengantara saudara. Ya, menjadi jembatan sehingga manusia dari dunia sampai ke sorga dengan selamat. Isa Al-Masih datang melalui kelahirannya untuk menyapa kita dan membuktikan betapa besar Tuhan mengasihi kita. Seperti tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku terkasih, dalam kitab saya yang saya yakini dulu ya, tertulis dan menuliskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Kita bisa mengenal Isa Al-Masih. Ya, kutipannya, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Di dalam Quran surat 19 ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ya menjadikan Isa Al-Masih anak Maryam atau Maria menjadi tanda kekuasaannya. Dalam Al-Quran dan Injil ada kesamaan tentang Isa, sehingga mukmin dan Nasrani setuju bahwa Isa Al-Masih adalah tanda dari Tuhan. Saudaraku terkasih, kelahiran Isa Al-Masih melalui perawan Maria merupakan tanda yang istimewa. Di dalam kitab ada sebuah nabi yang menuliskan, Nabi Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, Isa Al-Masih, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam kitab Allah dikatakan Isa Al-Masih yang lahir dari perawan itu akan dikenal sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah tidak meninggalkan kita umatnya saudara. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Saya tidak akan sendiri membahas tema besar kita, Isa Al-Masih jalan yang lurus. Saya akan undang narasumber kita, Romo Daniel Biantoro, dipersilahkan. Narasumber berikutnya, Pendeta Abram Suala. Saudara terkasih, sistemnya begini. Saya bertanya, narasumber yang menjawab. Nanti saudara simak, dan saya akan memberikan kesempatan untuk para jemaat yang hadir di penghujung nanti untuk bertanya. Lalu nanti saya akan simpulkan apa yang telah kita bincangkan dalam talkshow ini dan kita tutup. Oke, baik. Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kayak terdakwa aja ini.
Terdakwa. Itu hakimnya. Ini saya panggil Ustadz, Romo, Kiai atau pendeta atau gimana nih? Romo saja. Kalau Pak Abram? Saja Romo. Saja Romo. Ya, saya. Malam ini kita merayakan Natal nih. Romo, saja Romo. Menurut hamba-hambanya nih, ya. Natal itu apa sih? Biar pada tahu nih semua nih. Silahkan, Romo Daniel dulu. Natal itu berasal dari bahasa Latin natus, yang artinya lahir. Jadi Natal adalah perayaan kelahiran. Tapi berbeda dengan kelahiran biasa yang artinya hari ulang tahun orang dilahirkan, ini lebih daripada itu. Ini adalah turunnya firman Allah ke dunia menjadi manusia. Jadi berbeda dengan kelahiran-kelahiran manusia biasa, ini adalah kelahiran yang merupakan turunnya firman Allah dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Padahal itulah intinya Natal itu. Jadi kalau kita melupakan intinya ini, akhirnya kita gunakan Natal sebagai sarana untuk hura-hura, kita missing the point. Kita kehilangan tujuan merayakan Natal ini. Natal itu bukan masalah hadiah, bukan masalah pohon Natal, bukan masalah pohon hiasan, tetapi Natal itu adalah pemberian hati kita untuk membuka firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Jawabannya luar biasa. Nah, kita tanya saja Romo, gimana nih? Ini jawabannya nanti biasa, luar biasa, saya biasa di luar gitu. Bagi saya Natal itu menunjukkan bahwa betul-betul Immanuel, Allah beserta. Jadi zamannya perjanjian lama, Allah menyertai bangsa Israel kemanapun. Lalu Allah itu menjadi manusia, Allah beserta kita di dalam diri Yesus Kristus. Kelanjutannya Yesus mati, bangkit, pergi ke surga. Nah nggak ada Allah lain beserta lagi. Oh ada, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Allah Bapa itu Allah di sana, Allah Yesus Allah di sini, Allah Roh Kudus Allah di dalam diri kita. Makanya Alkitab bilang bahwa Roh Kudus itu bukan saja beserta kita, tapi di dalam kita. Nah makanya setiap Natal ini saya sangat meyakini bahwa Allah beserta dengan saya, dengan Pak Fadil, dengan Romo, dan dengan kita semua. Allah tetap bersama dengan kita. Amin. Itu saja, gak usah lihat-lihat saya lagi. Baik semuanya, itulah penjelasan singkat Natal. Ya. Dari pertanyaan yang pertama itu kita sudah bisa menyimpulkan Natal itu berarti apa? Ulang kelahiran, ya. Kenapa sih kita di setiap tahun ngerayain ulang tahun mulu? Karena Yesus Kristus masih hidup sampai dengan sekarang. Ya. Nah, kalau orang masih hidup wajar nggak dirayain ulang tahunnya? Wajar ya. Coba Pak Abram, bapaknya udah mati, tiap tahun dirayain nggak ulang tahunnya? Enggak, Kenapa? ya udah mati. Oh. Ini nanya atau ngetes? Pikirnya IQ saya rendah, Pak. Padahal betul. Ya kalau udah mati ngapain dirayain gitu ya. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, wa syukurillah ya, Isa Al-Masih masih hidup sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Oke, pertanyaan yang kedua untuk Romo Daniel. Mohon izin nih Romo. Saya mau bertanya Romo, ada nggak sih ya dalam Quran kisah kelahiran Isa Al-Masih Yesus Kristus? Ada dalam dua surat, surat Al-Imran dan surat Maryam, hanya ceritanya tidak lengkap. Comot sana, comot sini,
Tidak lengkap di mana tidak diceritakan di mana dia lahir, dalam peristiwa apa dia lahir, keturunannya siapa, malah keliru keturunannya katanya itu Maryam itu anaknya Imran. Imran itu Amram, bapaknya Miriam, saudaranya Musa. Jadi salah alamat kalau begitu. Maryam kok disamakan dengan Miriam, padahal Miriam itu 1200 tahun sebelum Maryam ibunya Yesus ini lahir. Jadi memang ada kisahnya, tetapi tidak tepat seperti yang ada dalam Alkitab. Umpamanya kalau dalam Injil dikatakan dia Maryam melahirkan ketika ada sensus, keturunan Daud datang di Bethlehem. Karena sensus keturunan Daud dari mana-mana datang, tidak ada tempat untuk istirahat bagi mereka, sehingga mereka istirahat melahirkannya di kandang. Kalau menurut Quran dia lahir di bawah pohon kurma. Beda kan? Lahirnya di bawah pohon kurma, ini di dalam kandang. Ya. Dan ketika lahir dalam Injil, ada malaikat datang memberitahu, ada gembala. Dalam Quran tidak ada malaikat datang atau memberitahu kepada gembala untuk datang. Ada orang Majus dari timur datang, tidak ada cerita itu. Jadi kalau dilihat ceritanya ya ada, tapi sepotong-sepotong. Tidak seperti cerita yang ada di dalam Injil yang isinya utuh. Nasabnya jelas, ya, nenek moyangnya jelas, tempatnya jelas, ya kan? Apa yang terjadi jelas, gitu. Itulah ceritanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan untuk Sajar Romo. Sajar Romo. Iya. Kalau tadi kan Romo Daniel ini sudah menceritakan kisah dalam Al-Quran, ada loh ceritanya, walaupun tidak lengkap. Nah, Sajar Romo ini bisa nggak kasih tahu ke kita? Sebaliknya, di Alkitab itu rinci atau enggak, dan ada apa enggak sih? Oh, sangat-sangat rinci. Cuman kalau kita nggak tahu, ketahuan kalau nggak suka baca Alkitab. Jadi percuma saya ngasih tahu, tapi pasti Anda, kalau saya kasih tahu rincinya, yang suka baca Alkitab, saya udah tahu. Mendingan yang bilang udah tahu, kasih tahu yang belum tahu, silakan. Silakan yang tahu ngomong sama dia. Tapi yang jelas di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ataupun Matius 1 ayat 20 sampai 23 itu sangat rinci seperti yang disampaikan oleh Romo ya. Sangat-sangat jelas siapa yang hadir dan sebagainya, bagaimana proses hamilnya, kelahirannya, sampai Yusuf itu udah punya pikiran mau menceraikan, ya. Nah, menarik tuh. Apanya menarik? Kita kalau tegang nggak enak, ya, santai saja, begitu ya Romo ya, santai saja. Saya lihat Romo ini sama Yu asik banget, beda sama saya. Saya itu tahu kalau pas saya nggak ngomong, mic-nya saya turunin. Ngapain nggak ngomong mic-nya di sini? Itu loh perbedaannya tuh. Kalau nggak ngomong ngapain dipegang? Supaya capek. kedengaran nafasnya. Oh. Itulah kecerdasan Romo. Oke, Tanda masih hidup. Ya, betul Romo. Asik kan sekarang Romo jadi lucu. Coba dari tadi kan tegang gitu ya. Oke, jadi sekali lagi Yusuf itu udah punya pikiran mau menceraikan, tetapi malaikat datang kepadanya untuk tidak menceraikan. Jadi terjadilah hal ini. Maka jujur ya, saya itu kalau Natal begini Tuhan itu hadir dalam hukum-hukum yang jelas. Kalau dia datang kayak film apa itu yang tiba-tiba datang? Mr. Bean. Bukan. Apa? Apa? Avenger. Nontonnya kok yang murahan gitu ya. Yang dikejar-kejar gitu itu sih. Apa? Si kejar gitu. Yang Terminator. Iya. Yesus gak datang langsung. Mr. Bean itu nyontoh Terminator gitu. Oh, gitu. Film itu. Tiba-tiba datang itu enggak. Tapi dalam proses harus menjadi manusia.
lalu hukumnya juga jelas. Kalau Yusuf tidak, Yusuf menceraikannya, hukumnya nggak jelas itu, anak haram itu. Tapi karena jelas dalam arti kata secara hukum, ini ada suaminya begitu. Kalau enggak kan nanti jadi persoalan omongan. Ini enggak ada suaminya, walaupun kehamilannya itu dari Roh Kudus. Gitu. Oh iya, oke, saya mau terangin dulu ya. Berpikir menceraikan bukan berarti Yusuf itu sudah berhubungan intim terlebih dahulu, tidak. Ya. Jadi bertunangan pada masa itu udah sakral, seperti ibaratnya pranikah, ya. Tapi ketika Yusuf mau meninggalkan, itu kan malaikat datang dalam mimpi untuk supaya mempertahankan Maria, ya. Dan keimanan Maria dan Yusuf itu luar biasa, ya. Menerima apa saja yang sudah digariskan untuk dia. Bahwa jawabnya, akulah hamba, jadilah menurut kehendakmu. Gitu ya. Makanya kita sebagai orang Kristen seharusnya juga sama. Ya. Ya kita benar-benar fokus kepada Tuhan, apa yang memang Tuhan mau buat kita, ya aminin aja walaupun terkadang di luar logika. Maria kan gitu. Bagaimana mungkin? Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ya kan? Tapi malaikat menjelaskan dan Maria menerima. Nah, kita juga sama. Kadang di luar logika, di luar akal sehat, tetapi kalau udah itu maunya Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Ya, jangan pernah takut. 2023 kata orang banyak yang tidak akan bertahan baik dari usaha dan lain sebagainya. Resesi akan melanda seluruh dunia. Saya kasih tahu. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Jangan pernah takut. Amin. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap beserta kita. Amin. Amin. Ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya untuk Romo Daniel. Menurut kebanyakan saudara kita yang muslim, ya. Karena saudara saya juga banyak masih yang muslim. Ini ada pertanyaan begini, Romo. Adam lebih hebat daripada Isa Al-Masih karena Isa hanya tidak ada bapak. Tapi Adam itu nggak punya ibu dan bapak. Mengapa menuhankan Isa? Kenapa nggak Adam? Adam lebih hebat, nggak punya bapak dan ibu. Bagaimana menurut Romo Daniel? Adam tidak pernah mati untuk melawan dosa, dikuburkan untuk melawan iblis, dan bangkit untuk melawan kematian itu sendiri. Adam tidak melakukan semuanya itu. Dan biarpun dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu, dia tidak pernah naik ke surga sesudah kebangkitannya dengan tubuhnya itu yang dimuliakan. Dan Adam tidak pernah duduk di sebelah kanan Allah. Dia mati ya sudah mati. Tapi Yesus tidak. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan hidup sampai sekarang memerintah melalui rohnya di dalam hati kita. Oleh karena itu Yesus tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dia satu-satunya. Haleluya. Ya. Secara logika sih iya ya. Kalau bikinnya secara logika. Kenapa Isa itu kan cuma nggak punya bapak. Adam itu nggak punya ibu bapak. Secara logika ya orang yang tidak mempunyai orang tua jauh lebih hebat. Karena dua-duanya nggak ada nih, emak bapaknya nggak ada, tiba-tiba ada. Secara logika Adam lebih hebat. Karena semua manusia memiliki orang tua, termasuk Isa. Nah, apakah masalahnya sesederhana itu, saudara? Semua umat beragama percaya Adam adalah manusia pertama. Ya, ini saya meramu dari jawaban Romo nih. Ya. Adam adalah manusia pertama, semua orang percaya itu. Sebagai manusia pertama, tentu mustahil ada manusia lain yang melahirkannya, bukan? Ya, itulah sebabnya Adam tidak mungkin mempunyai orang tua. Tapi saya sepakat dengan Romo Daniel. Adam gak pernah mati untuk menebus setiap dosa manusia. Malah karena Adam, semua orang berdosa. Tapi dengan pengorbanan Isa Al-Masih, semua orang dihapuskan
dari dosa. Haleluya. Nah, buat saja Romo. Apa kaitannya Isa Al-Masih Yesus Kristus sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa? Ya, tanda terbesar dari kasih Allah adalah Ia mengaruniakan Isa Al-Masih. Nah, kalimatnya untuk mati bagi dosa manusia. Isa Al-Masih itu tidak layak dihukum mati karena Dia itu suci. Quran surat 19 ya, ayat 19. Manusialah yang telah berdosa kepada Allah dan layak dihukum. Saya sangat tertarik kepada ketika Pontius Pilatus. Siapa itu Pontius Pilatus? Adalah orang terakhir yang mengambil keputusan secara hukum orang itu salah atau tidak. Beliau berkata, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun atas orang ini. Dan itu menunjuk Yesus. Berarti memang dia tidak layak untuk disebut berdosa, tapi dia rela berdosa untuk kita. Dia rela datang untuk memberikan nyawanya. Waduh, kalau ngomong begini gemeter saya. Dia memberikan nyawanya, mati di kayu salib, bangkit, bahkan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu kasih yang terbesar, yaitu dia mau datang, mau-maunya ya datang, lahirnya di kandang lagi. Ya, bukan di atas pohon kurma. Di bawah pohon kurma maksud saya. Ya, dan dia luar biasa. Bisa aja dia lahir di istana. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Yesus mau lahir di kandang domba, saya berkata bahwa orang yang paling rendah sosialnya waktu itu tingkat sosial adalah gembala. Nah, Yesus mau yang pertama kali datang untuk menyembah Yesus itu gembala, bukan orang Majus ya. Dan justru dia mau lahir di kandang domba begini. Kalau Yesus lahir di istana, para gembala nggak berani masuk ke istana. Kan sebersih-bersihnya gembala itu tetap bau domba. Sebersih-bersihnya saudara kerja di bengkel tetap bau oli. Ya, maka dia akan pakai uang nggak enak untuk datang. Jadi dia merangkul orang yang paling rendah, dan sayalah orang yang paling rendah di dunia, dan dia mencintai saya, mencintai kita semua. Makanya saya nggak takut-takut datang kepada dia, karena dia datang kepada saya. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Masya Allah. Oh ya, satu lagi itu. Silahkan. Bicara takut tahun 2023 ya. Apa tuh? Tahun 2023 resesi. kan banyak takut resesi. Uh-uh. Banyak teman-teman saya yang tertipu miliaran ya. Romo, saya itu gak takut. Saya tahun depan tuh ditipu orang 2 miliar, saya gak takut. Kenapa? Karena saya gak punya uang segitu. Nah, gimana mau ditipu segitu, orang gak punya duit segitu? Nah, kira-kira begitu. Maka bersyukurlah kalau saudara gak pernah ditipu 2 miliar. Kenapa? Anda gak punya uang segitu, gitu aja. Ya itu aja, udah selesai. Pokoknya luar biasa. Kita ini sangat bersyukur ya. Yang kaya, ada yang bilang makin kaya, yang miskin makin miskin. Enggak, saya bilang enggak. Saya tetap bersyukur apapun itu ya. Malah yang kaya stres mikirin 2023 gitu, resesi dan sebagainya ya. Orang-orang udah pada mikirin ya datang ke bulan gitu ya. Orang luar negeri gitu ya, ini masih mikirin resesi. Nggak perlu takut, orang Indonesia tuh udah belajar banyak bagaimana cara hidup dari bulan ke bulan. Tenang saja. Orang Indonesia itu lebih hebat loh daripada orang Amerika yang bisa sampai ke bulan. Apa tuh? Kita bisa belanja sampai ke matahari. Wede. Hebat gak? Mereka cuma ke bulan, kita belanja ke matahari. Apa gak hebat Indonesia? Jangan remehkan Indonesia. Terus hidupnya dari bulan ke bulan lagi ya kan? Keren ya? Jelas Oke. suaranya Pak. Oh, yang kurang jelas ya. Ada 2 kemungkinan, mungkin suaranya kurang jelas atau mereka dideketin. bukan karena mereka budak kayaknya. Oh enggak, mohon maaf. Oke, baik. Jadi Isa Al-Masih sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa. Isa Al-Masih datang untuk menebus setiap kita dari dosa.
Makanya kalau ketika ada di Alkitab atau hamba Tuhan berkata engkau telah ditebus, begitu ya. Itu kata-kata itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena artinya dari semula kita sudah milik Tuhan. Contoh, Romo saja ini punya emas digadain ke pegadaian. Saya bisa nebus nggak? Nggak bisa. Yang bisa nebus siapa? Yang punya. Saja Romo. Iya. Yang Romo. Itu Iya. kalau punya duit. Yang punya. Ya. Ini punya kan? Jadi sejak semula emas itu yang punya Saya. Pak Abram soalnya. Selain Pak Abram nggak bisa nebus. Nah makanya ketika ada kata engkau telah ditebus, berarti sejak semula kita ini milik Amin, amin. Tuhan. Saya Haleluya. Saya nambah ilmu ini bagus. Ada lagi. Iya, nanti saya undang khotbah di gereja. Atur jadwal. Haleluya. Oke, saudaraku terkasih, pertanyaan berikutnya untuk Romo Daniel. Apakah cara Isa Al-Masih menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, ya, yang menghindarkan manusia dari neraka adalah cara yang terbaik, Romo? Ya, kita harus berbicara tentang dosa itu apa. Dosa itu bukan sekedar pelanggaran pada hukum. Dosa itu bukan pelanggaran pada aturan. Dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia, artinya meleset dari sasaran. Sasaran apa? Sasaran tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk mati. Makanya dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Semua buah-buahan dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pohon yang ada di tengah itu jangan kau makan. Sebab pada waktu engkau makan, engkau pasti mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Ya. Nah kalau begitu tujuan kita itu diciptakan adalah untuk menjadi seperti Allah di dalam kemuliaan. Untuk mengalami keabadian seperti Allah sendiri. Tapi ternyata si manusia itu yang dablek. Mendengarkan suara yang lain. Ndak, kalau kamu mati, dia itu tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti dia. Suara pembohong dan suara penfitnah. Seolah-olah dia mengatakan Allah itu iri sama Adam. Kalau sampai dia tahu dirinya menjadi seperti Allah. Dan itulah akibatnya Adam terpisah dari hidup tadi, Adam terpisah dari tujuan ciptaan tadi, itulah yang disebut kejatuhan. Itulah yang disebut jatuh ke dalam dosa. Jadi kita terpisah dari Allah. Oleh karena itu yang dibutuhkan bukan agama. Yang dibutuhkan bukan sekedar moralitas. Yang dibutuhkan adalah roh kita ini dipulihkan kembali untuk menyatu dengan Allah. Amin. Kita dihidupkan kembali. Dan kematian yang akhirnya menguasai kita itu harus dihancurkan dulu. Yang bisa menghancurkan kematian hanya Dia yang pada dirinya sendiri sebenarnya tidak bisa mati. Dan itulah Allah. Tapi yang mati adalah kita manusia, maka Allah jadi manusia. Supaya dengan jadi manusia dia mengalahkan kematian itu, dan dengan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya, maka penyebab dari kematian yaitu dosa, upah dosa adalah maut, itu juga dikalahkan. Dan sekaligus yang memberi provokasi kepada manusia untuk melanggar itu iblis kalau dikalahkan. Jadi ini kayak main domino. Dia bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Dengan demikian manusia dipulihkan kembali menyatu dengan Allah sehingga dia menemukan keselamatan. Amin. Ada cara lebih baik yang mana dari itu? Ada? Tidak ada. Dan siapa yang dapat mati bangkit lagi?
untuk mengangkat manusia ke tempat hidupnya Allah tadi? Ya, tidak ada. Jadi satu-satunya cara yang terbaik dan satu-satunya cara yang mungkin manusia dipulihkan kembali menyatu dengannya, yaitu dengan yang ilahi itu turun ke bumi, masuk ke dalam tubuh manusia, mengalahkan kematian itu, dan dengan bangkitnya dari kematian, supaya manusia yang menyatu kepadanya, yang beriman kepadanya, sudah ikut ambil bagian di dalam kemenangannya atas kematian itu. Amin. Haleluya. Saya boleh nggak? Silakan. Berdiri aplaus karena hebat. Semuanya tepuk tangan dong. Terima kasih. Luar biasa. Mantap ya. Ini karena dalam orang luar negeri itu kalau udah berdiri aplaus itu udah hebat. Oh. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari pakaiannya dia lebih hebat daripada yang lain. Saya paling sederhana gitu kan. Dari kopiahnya aja saya paling murah. Ini sederhana kan, harganya nggak mahal kan? Oke. Oke, saudaraku terkasih, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Romo. Jadi yang diperlukan manusia itu bukanlah agama, tetapi Tuhan. Amin. Tapi Tuhan yang jadi manusia. Iya, Bukan Tuhan hanya yang Tuhan jadi saja. manusia. Semua orang juga percaya Tuhan. Tapi Tuhannya jadi manusia nggak? Mengalahkan kematian nggak? Bangkit dari kematian nggak? Jadi kalau tidak, Tuhannya bukan Tuhan itu, ya anda menyelamatkan gitu loh. Oh, haleluya. Tuhan yang jadi manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Namanya siapa? Yesus Kristus. Sekali lagi, namanya siapa? Jadi saya masih ingat dulu ya kan, waktu saya benar-benar ketahuan gitu ya, menjadi pengikut Isa Al-Masih gitu ya. Semua orang bilang saya murtadin lo kerak neraka, lo ente lo kerak neraka gitu ya. Saya nggak marah karena kan memang saya itu kan anak santri, jadi saya tahu artinya gitu kan. Murtadin itu kan terbagi dari dua suku kata bahasa Arab, murtad dan din. Murtad artinya keluar dan din itu artinya agama. Keluar atau meninggalkan itu artinya murtad kan. Jadi arti kata murtadin itu keluar meninggalkan agama. Nah saya sudah betul, jadi saya nggak marah dipanggil murtadin. Ya, saya nggak marah. Saya keluar meninggalkan agama sudah betul. Terus kalau ada yang bilang, bang, abang kan sekarang ikut agama Kristen. Enggak, sampai bilang saya begitu. Enggak, saya ikut Isa Al-Masih. Loh, kenapa kak harus ikut Isa Al-Masih? Karena dia juru selamat. Saya ikut Isa Al-Masih mau selamat. Enggak ada satu ayat pun dalam Alkitab maupun Al-Quran yang menerangkan Isa Al-Masih, Yesus Kristus turun ke dunia bawa agama, saudara. Ya. Jadi saya mau mengenal Tuhan yang benar. Agar apa? Agar tingkah laku saya benar, pembicaraan saya benar, penglihatan saya benar, langkah kaki saya benar, jamahan saya benar. Karena saya mengenal Tuhan yang benar, saudara. Ya, itulah dorongan saya. Dan semua orang akhirnya berpikir, oh gitu ya. Iya. Jadi seorang Kristen itu harus begitu. Harus benar-benar menjadi kita serupa dan segambar dengan Kristus, saudara. Jangan pernah kita berpikir, wah sepertinya orang Kristen ini nggak ada bedanya sama yang lain. Nah jangan, orang Kristen tuh harus beda, ya. Harus punya buah. Buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Buahnya itu jiwa-jiwa ya bang, belum tentu juga. Bisa juga dengan kepribadian engkau. Contoh, dulu engkau suka bohong, suka berzina, ya, suka mabuk-mabukan, suka ngambil hak orang, terus sekarang engkau bertobat, berubah begitu ya. Lalu orang-orang akhirnya bilang begini, kayaknya si Paul itu, maaf ya kalau ada kesamaan nama, ini sama asal nyebut aja, tidak ada maksud. Kayaknya si Paul itu udah berubah deh. Dulu dia suka bohong, sekarang dia jujur banget, aku jadi percaya. Nah buahnya itu bisa dinikmati. Nah itu ada perubahan namanya, ya. Paham ya sampai di situ ya. Baik, terima kasih. Pak Abram Solah, pertanyaan. Ya. Dulu kan saya dan teman-teman nih, para mantan-mantan muslim nih, percaya hanya amal ibadah yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Tapi sekarang mereka dan saya hanya percaya hanya karena kasih kemurahan, kasih karunia Tuhan, kita bisa diselamatkan masuk surga. Bagaimana menurut Pak Abram Solah? Saya tidak tahu ya, dari dulu kok dapat ajaran, saya nggak tahu dari mana, dan banyak orang tahu bahwa nanti kalau mati kan ditimbang mana yang berat baik atau jahatnya. Kalau yang berat baiknya masuk surga, kalau banyak jahatnya masuk neraka. Ayo kita hitung-hitungan jujur ya, jujur.
Satu hari itu kita lebih banyak bikin baik atau bikin jahat? Oke, bikin baiknya 10, bikin jahatnya 20. Bedanya berapa? 10. Nah, satu hari beda 10. Jahat ya, kalikan 365 atau 366. Dan kalikan umur kita. Maka waktu Yesus berkata kepada banyak orang, siapa di antaramu yang tidak merasa berdosa, ambil batu dulu pertama dan lempar wanita yang berzina ini. Semuanya pergi dan Alkitab mencatat yang pergi dulu itu yang paling tua. Mengapa? Yang paling tua itu yang paling banyak dosa. Ngapain mukanya ngadep ke Romo? Ngapain dari saya? Saya juga tua soalnya. Kan beliau lebih tua dari saya, maka lihatnya ke beliau. Oh gitu. Ngomong-ngomong umur berapa, Pak? Katanya rahasia. Saya sudah 66 tahun. Tuh Saya kan? bukan muda lagi. Jadi kejahatannya berdosa itu beda 6 tahun. Saya 60 begitu kan. Tapi begitu, jadi maksudnya kalau mau hitung-hitungan begitu semua orang nggak bisa masuk surga. Ada yang bilang, loh anak kecil itu kan belum berdosa. Ada ajaran begitu Pak ya. Kata siapa? Justru anak kecil itu yang paling berdosa bayi. Gimana gak berdosa? Kurang ajar. Bapaknya udah pakai baju bagus, mau pergi kerja dikencingin. Kurang ajar nggak itu? Dosa itu. Lalu kita lagi tidurnya nyanyinya dia nangis kaget, harus bayar uang kaget itu. Bikin dosa itu. Jadi jangan bilang kalau anak baru lahir itu tidak berdosa. Banyak kan bikin dosa malah anak kecil itu. Gitu. Nah kira-kira itu dari saya, tapi jelas hanya oleh anugerah, bukan karena kekuatan kita terselamatkan. Orang Kristen itu anehnya begini, udah dijelasin bahwa bukan karena hebatnya kita masuk surga, tapi harus ini harus itu. Kayaknya kalau gratis itu kok nggak mau, tapi giliran yang lain maunya gratis gitu. Kalau keselamatan gratis nggak mau. Tapi giliran yang lain minta gratis, minta ditambahin. Pertanyaan saya, apa yang kira-kira orang nggak mau ditambahin atau dikurangin? Kalau kita beli daging kan minta ditambahin. Ya, kalau kita bayar sesuatu minta dikurangin. Apa yang tidak mau ditambahin, tidak mau dikurangin apa yo? Loh, kasih tebak-tebakan nih. Apa ya? Ya sekali-sekali biar santai dikit lah begitu. Apa yang Anda mau tahu? Apa? Dosa. Rohani banget. Kalau saudara naik kendaraan umum, kalau saudara naik kendaraan umum, mau ditambahin turunnya? Mau ditambahin turunnya? Mau dikurangi turunnya? Ya kalau mau turun situ maunya di situ kan? Kira-kira begitu. Kalau naik ojek jadi begitu ya. Jadi seperti itu. Ya ini santai dikit lah. Tapi kayaknya garing juga, mau lucu tapi nggak ketawa begitu. Itu ketawa. Terima kasih Anda membuat saya semangat. Oke, baik. Pokoknya yang saya tangkap dari Pak Abram adalah keselamatan hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan gratis itu. Dan gratis, bukan karena amal ibadah. Jadi saya dulu yakinin juga sama, karena amal ibadah saya bisa masuk surga. Tapi karena saya sudah percaya Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi saya meyakini hanya kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya bisa selamat. Tapi ada yang bilang begini, Bang, abang tuh sekarang masih melakukan amal baik tahu? Ya, berbuat baik sama orang, nggak bohong, nggak mengambil hak orang, nggak berzina dan sebagainya, itu kan amal ibadah. Mohon maaf nih, saya memang melakukan amal ibadah sampai detik ini. Tetapi bukan untuk saya selamat. Itu adalah bentuk rasa syukur saya karena saya telah diselamatkan. Haleluya. Saya aplaus lagi berdiri, hebat. Mantap. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini udah Ngomong-ngomong kita ditipu, saya punya begini saudara. Hari ini saya akan coba brainstorming saudara, bahwasannya saudara harus benar-benar menyadari iblis itu benar-benar kenceng mengintimidasi kita. Tadi kan Pak Pendeta Abram Suala ini selalu berbicara tentang kita dibohongin dan sebagainya. Iblis juga demikian. Ya. Contoh, kita ini diputar balikkan.
oleh iblis. Ya. Saya jujur ya. Iblis kadang berpikir kita sekarang berpikir iblis tuh kayak di mana-mana ya. Contoh saya tanya sekarang ya. Tapi jawab ya. Masuk surga itu susah apa gampang? Masuk neraka susah apa gampang? Hah? Pak Abram Swala. Jawabannya susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Itu jawaban orang intelektual tinggi. Jadi masuk surga itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Masuk neraka gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya udah, ngapain liatin saya? Saya akan coba jawab Ya. setelah saya bertanya sama Romo Daniel. Saudara pikirin dulu, baik-baik ya. Masuk neraka gampang apa susah, masuk surga gampang apa susah, ya. Nah, untuk Romo Daniel terakhir. Adakah pribadi lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwasannya ada sosok yang menjadi rahmat bagi seluruh alam selain Isa Al-Masih Yesus Kristus? Ya katanya si Muhammad datang menjadi rahmatin lil alamin. Katanya. Tapi dalam wujud apa? Nah kalau Yesus kan jelas. Dalam wujud mengalahkan kematian, dalam wujud mengalahkan dosa, dalam wujud memberikan hidup kekal. Sedangkan Nabi Muhammad mati dan sampai sekarang kuburannya ada. Nah, rahmat apa terus yang diberikan itu? Rahmat ajaran. Loh, kalau rahmat ajaran, Sang Buddha juga memberikan ajaran bagus loh. Saya juga membaca kitab Tipitaka, saya membaca Weda. hidupnya Sang Buddha, Weda juga. Kalau masalah kebaikan, hampir semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi semua agama itu memberikan jaminan keselamatan? Tunggu dulu. Hanya kalau pendiri agama itu bisa mati dan bangkit dan hidup selamanya, hanya itu yang dapat menyelamatkan. Kalau dia juga mati sama seperti saya dan saudara, berarti sama-sama dibelenggu dosa. Gimana orang yang dibelenggu melepaskan orang lain yang juga terbelenggu? Itu. Jadi kalau itu ya memang ada. Tetapi dan semua mengatakan begitu. Sang Buddha juga adalah merupakan guru manusia dan dewa yang memberikan pelepasan manusia untuk mencapai nirwana. Krishna juga di dalam aliran Hari Krishna dikatakan sebagai satu-satunya yang akan membawa manusia lepas dari lingkaran samsara. Ya ada klaim itu. Tetapi satu-satunya yang bisa membuktikan itu demikian hanya dia yang telah bangkit dari kematian. Gantian Bapak yang berdiri dong. Nah, gitu. Oke, baik. Saya buka pertanyaan untuk jemaat. Mohon maaf ya Pak. Sepertinya saya lihat dia duluan yang cepet banget dia. Ya. Pak, siapa namanya? Silahkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta, nama saya Yupi Handoko. Kalau tadi dijelaskan bahwa di Al-Quran Kristus adalah Siratul Mustaqim, adakah di dalam Alkitab dicatat pernyataan Kristus sendiri yang menyatakan bahwa akulah jalan? Ini pertanyaan untuk kedua narasumber ya? Ya Pak. Oke, saya kasih kesempatan untuk Pak Pendeta Abram Swala untuk menjawab terlebih Terima dahulu. kasih. Ya, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Saudara yang dulunya Muslim, saudara bersyukur karena doanya sudah dikabulkan. Karena setiap saudara sholat ataupun mengucapkan yang lain, saudara selalu mengucapkan berikanlah kami jalan yang lurus. Nah sekarang kan saudara tunjukkan jalan yang lurus. Saudara sudah dapat itu. Ya sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi gak mau-mau. Nah itu tugas kita.
Nah di Alkitab ada, dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar. Dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan pengen ke surga. Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Nah, saya akan tambah satu lagi. Ini penting. Waktu saya kuliah memberikan ceramah di universitas nomor 1 di Indonesia, mahasiswanya cerdas nanya begini, Pak, saya percaya Yesus menyediakan tempat bagi saya di surga. Pertanyaan saya, surga itu punya siapa? Kalau orang intelektual tinggi itu jelas saudara, ya, ini jebakan. Kalau Yesus bukan penguasa di surga, dia menyediakan tempat di surga, Pak Fadil bukan penguasa tanda kutip ruangan ini, lalu dia bilang, ayo Pak Abram tinggal di sini, tidur di sini. Nah, kalau Pak Fadil bukan yang punya ruangan ini, lalu ada Pak Herefa datang, saya diusir. Saya bilang sama Pak Herefa, loh Pak Fadil yang nyuruh ke sini, loh emang dia punya kuasa di sini? Saya merinding, Tuhan saya harus punya jawaban yang tepat. Saya berdoa. Ketemu Matius 28 ayat 18. Apa bunyinya? Tidak berbunyi kecuali dibaca. Nah, oke lah. Bunyinya begini. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Apa? Maaf, Anda itu merendahkan Yesus. Bukan kuasa, segala kuasa. Di mana? Surga dan bumi. Tahu artinya segala? Apa bedanya segala dan segala kuasa? Kalau segala kuasa, apa bedanya dengan yang kuasa? Kalau segala kuasa itu ada kata segalanya. Kalau kuasa nggak ada. Ya iya, nenek-nenek juga tahu. Tapi maksudnya, kalau segala kuasa itu unlimited. Ya. Tidak terbatas. Tapi kalau Yesus punya kuasa, limited, terbatas. Maaf, Presiden Jokowi itu presiden kekuasaannya terbatas. Nanti tahun 2024 tidak bisa dipilih lagi. Ya, terbatas oleh lokasi, oleh waktu. Tapi Yesus memiliki segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Kalau Pak Fadil yang punya ruangan ini, lalu meminta saya nginap di sini, tidak ada yang ngusir. Pak Reva mau ngusir? Oh enggak, orang udah dibeli Pak Fadil. Dibeli. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Yesus punya segala kuasa. Jadi dia janjikan kita pergi ke surga, menyediakan tempat kita di surga, dan dia yang punya segala kuasa di situ. Haleluya. Nah, Romo, tolong menambahkan dari jawaban Pak Abram untuk pertanyaan, adakah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengatakan akulah jalan? Dikatakan juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Tolong bacakan supaya kedengaran suaranya. Ada ayatnya, Kisah Rasul pasal 4 ayatnya 12. Barang ya. Tidak ada Keselamatan. di bawah kolok langit ini nama yang kepadanya apa kata-katanya tepat gimana punya? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Haleluya. Jadi ada di sana. Jadi bedanya kalau Islam tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Jadi agama yang menjadi landasannya. Kalau kita bukan agama,
ya Kristus itu Amin. yang membawa kita Haleluya. kepada Allah. Tidak ada agama yang membawa seseorang kepada Allah, sebab Allah tidak menciptakan agama. Allah itu tidak beragama. Oleh karena itu Kristus datang bukan untuk membawa agama, tetapi membawa dirinya untuk mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga, Haleluya. menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selepas dari keluar tempat ini, saudara, janji saya kan tadi mau jawab, surga dan neraka itu susah apa gampang? Yang saudara harus ingat, masuk surga itu mudah, masuk neraka itu susah. Masuk surga itu masuk neraka itu susah. Ya, jangan dibalik. Saudara, selama ini kan orang-orang bilang masuk neraka itu gampang, masuk surga itu susah. Jangan. Keluar dari tempat ini saudara harus bilang masuk surga itu gampang. Ya. Masuk neraka itu sebenarnya itu susah bukan gampang. Ya, itu susah. Saudara mabok-mabokan perlu duit, ya. Mau ke diskotik perlu duit, ya. Mau ambil hak orang, ngerampas, bayar sini, korupsi dan sebagainya, butuh duit, butuh modal. Ya. Mau berzina nih, ke lokalisasi bayar. Ya. Semuanya perlu duit, mahal, susah itu masuk neraka kok dibilang gampang. Narkoba, beli sana sini kalau udah kecanduan, rice cooker yang masih ada nasinya juga dijual. Susah, saudara. Nah, masuk surga itu gampang kok dibilang susah. Baca Alkitab gratis apa bayar, saudara? Gratis. Bantu orang nyebrang itu gratis apa bayar, saudara? Senyum itu gratis, ibadah, udah gitu aja. Pokoknya keluar dari tempat ini, masuk surga itu gampang. Saudaraku terkasih, sebagai penutup, saya akan merangkum dari pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh Romo Daniel dan Pendeta Abram Suala. Isa Al-Masih adalah tanda kasih Allah bagi manusia. Ya, Yohanes bersaksi sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ketika di dunia, kasih Isa Al-Masih begitu nyata. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, saudara. Kusta, perdarahan, ayan, bisu, lumpuh, dan lain sebagainya. Ini semua membuktikan bahwa Isa Al-Masih memang benar-benar adalah Immanuel. Tanda terbesar dari kasih Allah adalah mengaruniakan Isa Al-Masih kalimatnya untuk mati bagi dosa manusia. Isa Al-Masih tidak layak dihukum mati karena Dialah kita bisa diselamatkan. Dia suci, saudara. Manusialah yang telah berdosa kepada Allah dan layak dihukum seharusnya. Namun Isa Al-Masih rela datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Dia memberikan nyawanya dengan mati di salib guna menanggung hukuman dosa manusia. Lalu dia bangkit dari kematian dan kembali ke sorga. Pengorbanannya bagi manusia adalah tanda terbesar kasihnya kepada manusia. Jadi kelahirannya itu punya maksud. Maksudnya apa? Untuk mati. Jadi jangan pernah berpikir hanya lahir aja. Kalau nggak mati untuk kita, apa bedanya? Kelahiran Isa Al-Masih dengan kelahiran semua orang yang ada di sini. Nggak ada bedanya. Tapi tujuan dari Yesus Kristus lahir adalah untuk mati menebus setiap dosa kita manusia. Nah, saudaraku terkasih yang menyaksikan live streaming ini, Anda ingin beroleh hidup kekal di sorga, bukan? Maka percayalah kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya kembalikan kepada host.